Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Mahfud meminta waktu bertemu Presiden untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri. Ini diungkapkan Presiden Jokowi usai berkunjung ke pasar di Wonogiri, Jawa Tengah pagi tadi. Presiden bilang rencananya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo sudah merespon niatan Mahfud mundur dari kabinetnya. Presiden bilang itu hak dan patut dihargai. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sudah ada penggantinya, Pak? Sudah nanti sore mungkin ketemu. Saudara, sore ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Rombongan Presiden Joko Widodo terlihat tiba di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2:30 sore. Menurut rencana, Menko Polhukam Mahfud MD akan bertemu Presiden Jokowi sore ini di Istana Merdeka untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, merespon keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Prabowo hanya merespon singkat sikap Mahfud dan bilang jika itu hak politik Mahfud. Pak, Bapak yakin nggak Pak kabinet tetap solid, Pak? Terima kasih. Hak politik. Sementara PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar kemungkinan menteri yang berasal dari PDIP akan mundur mengikuti langkah Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang langkah mundur ini harus dikalkulasi matang. Hasto memberi contoh Mensos Tri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sementara keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam disebut Hasto sudah dengan pertimbangan mendalam. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam. Bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga. Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Soal keputusan ini, Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud upaya untuk menghindari benturan kepentingan selama mengikuti Pilpres 2024. P3 menyampaikan dukungannya kepada Pak Mahfud apapun keputusannya, dan hari ini sudah diumumkan dia akan mundur karena kami menghargai P3. Saya sempat menyampaikan kalau saya pada saat itu ditunjuk paslon maka saya akan mundur saat itu juga karena
pengalaman saya di 2019 saat saya wakil gubernur dan saya memutuskan untuk mundur karena satu, saya tidak ingin ada benturan kepentingan, dua, penyalahgunaan fasilitas negara. Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghormati langkah Mahfud mundur dari kabinet Jokowi. Namun Gerindra memastikan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud mundur dari kabinet Jokowi. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan. Dan selama menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti, wayahnya menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Pak? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Pengunduran diri Mahfud berlangsung di tengah kabar tidak nyamannya kondisi di dalam kabinet. Namun Jokowi menepis hal itu dan memastikan kabinetnya solid. Tim Liputan, Kompas TV. Selain Mahfud, Saudara, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur dari jabatannya saat ini. Alasan mundur Jaleswari antara lain adalah tidak ingin menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi karena pilihan politik yang berbeda, serta etika yang ia pegang. Jaleswari Pramodawardhani menyatakan antara lain sebagai berikut, Saudara. Dalam hal ini saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya. Terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore hari ini, Saudara, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Irianda, selamat sore. Jadi sampai dengan sore ini apakah Mahfud ini sudah tiba di istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Sudah ada tanda-tanda pertemuan itu? Ya, kalau tanda-tanda pertemuannya sebenarnya memang sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Jokowi beberapa jam lalu ketika kunjungan kerja di daerah Jawa Tengah. Beliau menyebutkan atau ia menyebutkan kemungkinan akan bertemu sore ini. Tadi kami wartawan yang biasa standby di Istana Negara atau daerah Istana Kepresidenan ini sudah digiring untuk menuju ke pilar, kami menyebutnya, di mana ini tempat biasanya wawancara dilakukan bila ada tamu-tamu ataupun beberapa menteri yang sudah bertemu Jokowi atau melakukan rapat. Tadi kami sudah berada di pilar ini sejak pukul 2:30 sore. Nah, kalau informasi terakhir, memang informasinya tadi juga sudah disampaikan sekitar 2:30 sore Presiden Jokowi sudah landing di Halim Perdana Kusuma, dan bukan tidak mungkin saat ini Presiden sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk Menko Polhukam sendiri, Mahfud MD juga rencananya akan tiba di Jakarta sekitar tidak beda jauh waktunya, jam 3 ataupun jam 3:30, karena dari informasi yang beredar juga di kalangan wartawan, ia akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu di kantornya di Menko Polhukam sebelum rencananya akan bertemu Presiden Jokowi untuk follow up apa yang ia sampaikan kemarin terkait dengan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam sebagai pembantu Jokowi yang rencananya akan diserahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden sore ini, ketika memang sebenarnya sebelumnya sudah meminta waktu kepada Mensesnek. Kemudian kemarin ia menyampaikan sendiri dalam sebuah konferensi pers di kunjungan kerjanya di masa kampanyenya di Lampung, yang kemudian ia nyatakan bahwa sebenarnya keinginan mundur juga sebenarnya sudah diniatkan sejak lama begitu ya, sebelum debat pertama dimulai. Kemudian memang rencananya nanti Presiden Jokowi akan bertemu Mahfud MD. Sampai sekarang kami masih menunggu konfirmasi ataupun informasi dari pihak istana kapan kami akan dipanggil masuk ke dalam. Kalau begitu, itulah yang kemudian nantinya akan menjadi tanda bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan mundurnya Mahfud ini sudah akan terkonfirmasi. Nah, beberapa hal juga yang menarik untuk dicermati, Niluh dan juga saudara, bahwa
banyak kemudian yang bertanya kenapa Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk mundur di 13 hari atau 12 hari ini menjelang pemilihan umum. Kemudian juga beberapa politisi dari beberapa partai juga sudah menyatakan bahwa utamanya Sandiaga Uno semalam gitu ya dari PPP yang juga tim dari Ganjar Mahfud ini mendukung dan melihat upaya Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang Menteri Koordinator bidang Polhukam ini bisa dicontoh karena untuk menghindari intervensi politik dan juga konflik kepentingan yang kemudian juga di highlight atau digarisbawahi oleh Sandi, karena ketika seorang menteri ini menjabat sebagai menteri aktif kemudian juga menjadi paslon baik itu capres ataupun cawapres, ini masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan tahu kapan sebenarnya sosok ini atau seorang menteri ini sedang bertugas ataupun tengah berkampanye. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Sandi juga mengapresiasi langkah Mahfud MD yang ia nilai bisa menjadi contoh bagi sosok-sosok lain yang kemudian sekarang masih menjadi atau memegang jabatan publik dan tengah berkampanye atau tengah berkompetisi menjadi paslon capres cawapres dalam pemilu 2024. Tak hanya itu, tadi juga sudah disampaikan ada Deputi 5 dari KSP yang juga akhirnya menyatakan mundur. Kalau kita tahu, Jales Wari Pramodawardhani sendiri juga saat ini memutuskan untuk mendukung tim Ganjar Mahfud dalam posisinya sebagai Deputi Inklusi di tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Nilu. Baik, terima kasih Irianda Mardanus. Tentu kita nantikan bersama nanti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Irianda Mardanus, terima kasih.